Memilih jurusan di perguruan tinggi merupakan langkah awal bagi siswa SMA untuk mempersiapkan masa depan. Menurut Agus Daryo, tahun 2004, menempuh pendidikan pada perguruan tinggi merupakan salah satu tahapan dari perkembangan karir yang telah memasuki fase eksplorasi, di mana individu berusaha mencari pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan guna menghadapi pekerjaan di masa yang akan mendatang. Dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, maka siswa yang duduk di bangku SMA harus memilih jurusan yang akan menjadi fokus ilmu. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Agus Daryo tahun 2004, seorang individu yang akan atau menempuh pendidikan ke perguruan tinggi merupakan suatu upaya perkembangan karir di masa depan. Siswa SMA kelas 11 yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi harus memilih jurusan yang akan menjadi fokus ilmu. Memilih jurusan harus didasari oleh minat, bakat, motivasi, dan kemampuannya. Karena keberhasilan karir siswa di masa depan adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Oleh karena itu, siswa SMA kelas 11 memilih jurusan yang tepat yang sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Gaya hidup berkelanjutan merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong individu dan masyarakat secara umum untuk mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan adalah menjalankan hidup dengan penuh kesadaran dan berpikir secara jangka panjang. Karena menyadari jika hampir semua hal yang kita lakukan akan mempunyai dampak pada lingkungan dan orang di sekitar. Menurut United Kingdom, GSSI, gaya hidup berkelanjutan atau sustainable lifestyle adalah gaya hidup dengan menyadari akan lingkungan dan menyadari konsekuensi atas semua pilihan yang diperbuat, sehingga ia membuat pilihan yang paling sedikit potensi negatif. Yang kedua, apa itu pendidikan lanjut? Pendidikan lanjut atau pendidikan lanjutan adalah tahap pendidikan setelah pendidikan dasar dan menengah. Seringkali mencakup pendidikan tinggi, pelatihan profesional, ataupun sertifikat khusus. Karakteristik utama dari pendidikan lanjut adalah yang pertama, spesialis dan kedalaman. Ini fokus pada bidang atau disiplin ilmu tertentu, memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan spesifik dibanding dengan pendidikan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan keterampilan khusus, menyediakan keterampilan teknis, profesional, atau penelitian yang diperlukan untuk bidang tertentu yang seringkali disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja atau tuntutan industri. Yang ketiga, pendekatan praktis dan aplikatif, menekankan praktik langsung dan aplikasi teori dalam suatu nyata seperti magang, praktik. Sebelumnya terima kasih untuk Andi Ahmad karena sudah menjelaskan karakteristik pendidikan lanjut dari poin pertama hingga poin ketiga. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi karakteristik pendidikan lanjut poin keempat itu adalah mandiri dan berbasis riset. Nah, jadi di pendidikan lanjut itu tuh menuntut peserta didik untuk memiliki kemandirian lebih, juga kemampuan berpikir kritis, dan seringkali melibatkan penelitian atau proyek mandiri. Nah, terus yang kelima itu adalah inklusif bagi berbagai usia dan latar belakang. Nah, pendidikan lanjut ini nih dapat diikuti oleh orang dari berbagai usia dan latar belakang profesional, tidak terbatas pada usia muda. Jadi usia berapapun itu tuh kita bisa mengikuti pendidikan lanjut, baik itu 20 tahun, 30 tahun, dan sebagainya. Nah, terus yang keenam adalah peluang sertifikasi dan akreditasi. Nah, jadi banyak program pendidikan lanjut yang menyediakan sertifikasi profesional atau akreditasi tertentu yang dapat meningkatkan kredibilitas dan peluang karir. Nah, jadi jika kita mengikuti pendidikan lanjut itu tuh kita bakal dapat sertifikasi profesional yang dapat mendukung kita dalam berkarir di dunia kerja. Nah, terus yang ketujuh adalah keterhubungan dengan dunia kerja, lebih erat terkait dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja, baik melalui pelatihan, magang, atau kerjasama dengan industri. Jadi pendidikan lanjut itu tuh mempersiapkan kita untuk
memasuki dunia kerja. Nah, terus yang kedelapan ada fleksibilitas dalam kurikulum. Nah, banyak program pendidikan lanjut yang menawarkan fleksibilitas waktu atau metode pembelajaran. Contohnya aja pembelajaran daring untuk memudahkan peserta didik yang mungkin bekerja atau memiliki komitmen lain. Oke, pendidikan lanjut bertujuan untuk memperkuat keahlian dan memperluas wawasan individu sehingga siap bersaing dalam bidang yang dipilih atau memenuhi tuntutan profesi tertentu. Pendidikan lanjutan adalah tahap pendidikan yang ditempuh setelah pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan lanjutan dapat berupa pendidikan di perguruan tinggi seperti universitas, institut, dan akademi pendidikan, kejuruan pelatihan profesional, kursus, sertifikat, beberapa jenjang pendidikan, dan masa studinya. Antara lain sarjana sastra 1 ditempuh selama 4-5 tahun, magister Sastra 2 ditempuh selama 1,5 sampai 4 tahun, dokter S3 ditempuh selama minimal 3 tahun, diploma 3D3 ditempuh selama 3 sampai 4 tahun, diploma 4D4 ditempuh selama 4 sampai 5 tahun. Indonesia memiliki 3 sistem pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Ketiga sistem pendidikan tersebut telah diakui dan sah di mata hukum. Hal lain yang mendasari pengelompokan peserta didik adalah fungsi perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan perbedaan yang ada pada peserta didik seperti bakat, minat, karakter, dan kemampuan peserta didik.